baik luring jalur maupun yang di daring di online yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi nafas lega menghirup udara di pagi yang cerah. Itu semua adalah anugerah dan karunia-Nya yang patut senantiasa kita sebut supaya bisa tumbuh jiwa syukur yang semestinya. Jadi untuk bisa syukur itu ingat wayane di sini. Anugerahnya, nikmatnya. Kalau sudah itu, ingat dengan manfaat nikmat-nikmat itu. Dan kemudian ingat dengan yang memberinya. Supaya tidak menjadi fabi ayyi ala'i rabbikuma ayate wis teko terwelo-welo gamblang berulang-ulang. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang tidak kalian berdua dustakan. Wah, cek, kena geser sedikit. Teriring salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penuntun pembimbing umat manusia untuk seluruh alam semesta, sebagai penutup para nabi dan para rasul, panutan dan petuah kita. Mudah-mudahan kita bisa ittiba mengikuti sunnah beliau dalam jalan hidup ini, sehingga betul-betul bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan keselamatan sampai dengan saat ketemu dengan Sang Pencipta kita nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masih berada di halaman berapa? 24, 3 ini terakhir ini. 24, 3. Yang di paragraf terakhir ya, bahwa penceritaan Bani Israel, atau Bani Yakub yang sedang kita pelajari dari surat Al-Baqarah, ini mengajarkan kepada kita bahwa bersyukur itu wajib dilaksanakan. Ditujukan pada dua hal. Pertama itu nikmat Allah, kedua kepada kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka dari umat-umat yang lain pada masa mereka. Yang kemarin saya sampaikan bahwa sebenarnya keunggulan yang dimiliki Bani Israel itu bukan karena kebangsaannya, bukan karena keturunannya, tapi karena integritas moralitinya yang tinggi di dalam menjalankan dan menegakkan nilai-nilai yang diberikan, dituntunkan oleh para nabi Allah. Sampai kemudian Nabi Sulaiman yang diceritakan di dalam tafsir. Jadi sampai Nabi Sulaiman, nabi yang disebut nabi yang luar biasa, memiliki kekuasaan yang belum pernah dimiliki manusia atau raja di belahan bumi manapun. Bahkan pasukannya itu tidak hanya manusia,
manuk, burung itu jadi pasukannya, intelijen yang luar biasa, yang namanya Hudhud, sampai mempertemukan Sulaiman dengan Bilqis. Tidak hanya itu, terus sampai saya perewangan, jin-jin itu ditundukkan oleh Allah kepada Sulaiman. Saya katakan ono sabuk Sulaiman, haikal Sulaiman. Oke, ilmu-ilmu yang dikira bersumber dari Sulaiman, padahal maka kalau Sulaiman tidak pernah ingkar sumber-sumber ilmu sihir luar biasa, sampai belajar membuat orang tidak rukun. Ilmu misalnya digawe menungso gak rukun, menceraikan suami istri. Jadi istimewa luar biasa zaman itu. Jadi kita diberi makna bahwa bukan bangsanya, bukan sukunya, bukan karena keturunan, tetapi karena integritas moralitas, nilai-nilai kepribadiannya. Hasil anaknya Nabi tapi meler, ya, tidak punya kehormatan dan harga diri. Masa anaknya Bromo Coran, ya, tapi berkepribadian mulia, di mana-mana juga akan dihormati dan dihargai. Maka ibrohnya tidak ada kesombongan berdasar keturunan, tidak ada kesungkakan. Tapi ketika kau berada dalam kenikmatan bisa bertahan dalam sebuah kepribadian luhur itu, pertahankan dengan kesyukuran, dengan tawadhu dalam jalan hidup ini, rendah hati, ya. Ibadur Rahman alladzina yamshuna haunan wa idza khatabahum jahilun qalu salam. Dari sisi keturunan nabi-nabi Bani Israel itu memang luar biasa. Di sini ada catatan kakinya itu ya. Jadi ujung daripada makro itu, kelebihan mereka disebutkan pada ayat 123 hingga ayat 136, mulai dari diberikannya agama tauhid Islam kepada nenek moyang mereka Nabi Ibrahim, dipilihkannya agama itu bagi mereka, sampai angkatnya anak-anak dan cucunya menjadi nabi-nabi. Jadi memang hak prerogatif Allah. Jadi nggak usah menulis. Nabi dan raja-raja. Berhenti sampai kepada
bisa. Itu juga menggemparkan dunia peristiwanya. Karena menggemparkan dunia sampai nanti ada sangkaan-sangkaan yang keliru. Dan kelirunya yang satu menyangka bahwa dia menjadi anak Tuhan, yang satu menyangka dia anak janda, sama-sama ekstrim. Yang satu memutuskan berlebihan, yang satu menistakan yang berlebihan. Namun kalau menungsonya gak rusak temen ini, anggap kita merimati jangan benar. Jadi ini menunggu. Kadang senengnya melampaui batasan. Kadang benci melampaui batasan. Alhamdulillah. Melawat jadi ini, kalau sing anggap kita itu kenyataan seperti ini, kenyataan itu punya makna. Berdasarkan fakta hukum, fakta itu memang sesuatu yang bisa dibuktikan, bisa dijadikan bukti. Fakta itu kenyataan yang real, yang bisa diterima akal. Tapi dalam kenyataan itu tidak semata itu. Makna-makna yang ada di dalam ini. Sampai ini loh, saya pikir itu ini. Oh ya, senang teman. Nah, itu perlu digoloi maknanya. Tidak semua senyum itu dalam kesenangan. Pada senyum dalam kesinisan. Tidak semua ketawa dalam bahagia. Kadang ketawa kalau lempet lorokannya. Yes. Apa ini? Menurut dan kerja. Jadi teman-teman ekstrimnya. Dari anak cucu Nabi Ismail muncul. Kalimatnya muncul. Berarti ada jarak yang cukup jauh. Tidak ada jaringan kenabiannya, ya. Muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir dan terbesar dan kepala pemerintah. Subhanallah. Jadi kalau Nabi Sulaiman silsilah Israel yang Ishak, ya, Ibrahim, Ishak, Sulaiman itu seorang raja yang diberi kekuasaan gampangan tak terhingga, kekuasaan tak terhingga, tak berbatas. Menjalankan sistem kehidupan masyarakat dengan kerajaannya. Kerajaan ini pokoknya awal kudu mereka ini. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad disebut sebagai kepala pemerintahan. Itu dengan lihat bagaimana Rasul ketika menjadi pemimpin, bagaimana beliau tidak menguasai apapun dan tidak menguasai siapapun karena memang beliau membebaskan apapun dari apapun kecuali hanya mengabdi kepada Allah saja. Jadi dengan kebijakan itu di zaman Nabi itu diluruhkan. Bagaimana orang itu mengikatkan diri kepada orang lain karena dia merasa bahwa ini saya, majikan saya, itu diluruhkan. Tidak ada perbudakan persembahan kecuali hanya kepada Allah. Makanya saya mau sendiri. Maka sistemnya adalah ikrafidin, agama nilai disampaikan untuk membangkitkan kesadaran diri bahwa kebaikan mesti dijalankan, keburukan mesti dihindari, yang benar mesti ditegakkan, yang salah mesti harus ditinggalkan. Dari sisi apa? Dari sisi nalar manusia itu sendiri. La ikraha tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyatin lana mauna walakum amaklah.
Zaman Nabi wis kaya ngono lah, kadang kala awak dhewe koyo-koyo apa. Kapodo siji ngono. Itu kanca inamal mukmina boleh kanca situ angel. Boleh musuh paling gampang ya. Musuh paling gampang. Kenapa? Dibantu kalau setan dari golongan jin, golongan manusia. Berbisik-bisik, bikin isu-isu. Gampang itu enggak rubuh. Jadi memang dari Ishak berujung sampai Nabi Isa. Dari Ismail muncul Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Ibrahim itu kategorinya adalah kemudian mereka selewengkan. Jadi wong itu oleh Kalimantan belum tentu iso gunakan dengan tepat. Apa mana cara memperolehnya itu dengan cara yang tepat. Yang malah nemen oleh nyogok, oleh KKN, korupsi, nepotisme, akhirnya kekuasaan yang diperolehnya itu membelenggu diri sendiri. Karena kemarin saya seharian hampir keliling Paris jadi masjid sebenarnya rumah alam masjid normal Sumi ada bahkan 2 tahun terakhir ketika nyapa mau ambil ini tinggal ditunjukkan katanya jadi ajudan besar jalan setelah itu pulang ketemu tetangga itu cerita mengenai hidup yang fluktuatif. Jadi orang aku ini yang dari luar usaha ini macam-macam. Orang yang usaha bakso, pentol bakso, mulai teknologi sampai punya puluhan rombong pada saat itu. Tapi ya penyakit yang lebih ceblok. Kadang jadi suki ceblok. Dan ceblok itu mesti harus stabil. Sebabnya di mana ya? Itu kayaknya. Oh itu ceblok itu berarti di mana? Jadi ini total pentol itu umumnya jatuhnya rabi aneh. Nah, sing hasil itu ono sing total kain sing penjahitnya. Itu dia mau berkembang. Itu belum, tapi sebelum itu bagaimana? Sebelumnya magane Serigero. Nah, sebutnya nak. Serigero. Ya, bohong, sering bohong. Gero. Ya, sering bohong. Sering gak tepat waktu, cebloknya ngono. Jadi wis apik rezekinya mana? Itulah. Ada penyelewengan. Asalkan di sini awak diri itu oleh anugerah apa terus nyelewengin ini gitu lah. Kita maksud itu. Apa ceblok mergo iki apa terus ceblok. Apa itu ceblok biaya terus saya kesani mana. Intinya anugerah itu
di satu sisi adalah karunia yang membawa orang hebat dan bijaksana. Tetapi di sisi lain, ujian yang apabila tidak bisa dimanfaatkan, itu menjadi kekuatan yang menistakan diri. Melawan diri itu percaya bahwa Gusti Allah itu mesti apikkan dengan diri. Kenapa Allah kasih hidup kita pas-pasan? Karena memang ketika itu lebihan perilakunya ugal-ugalan. Kenapa rezekinya itu kok tidak diceblok lebar? Jadi diceblok lebar malah bingung. Mulai dicerit, saiki, ujungnya teh. Ini wis teh rezeki ini naon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna. Jarah, ya. Asa. Tidak alamat, tidak ngasih tahu teman dan kancah-kancahnya. Ya Allah, saya bisa sampaikan ketemu sampainya. Ya Allah, mereka telah melakukan berbagai macam perbuatan dosa, namun mereka tetap percaya bahwa mereka umat yang suci dan kalangan dan kalaupun akan masuk nerakanya itu hanya sebentar saja. Enak ya. Wong ini gak kepikiran gelap-gelap. Begini kira. Orang itu kalau nalarnya itu sudah nalar apa bosok. Pikiran-pikiran busuk gitu. Perbuatan yang sudah dikerjakan menyimpang itu tadi, ya, itu tidak pernah dianggap mengotori dirinya dan menciderai terhadap jati diri kehormatannya. Tidak hanya itu, andaikan dia itu percaya bahwa perilaku dosa itu akan berujung pada siksa, pusat daripada siksaan itu namanya neraka. Itu pun dia punya logika. Malah orang suwe kok nang neraka kuwi. Ayam mama budas. Harinya bisa dihitung sesuai dengan di dunia ini. Ini dunia kuwi lakone maksiat sedina sewengi pun 24 jam maksiat kok di sini. Ya paling ka alpisan. Kan ngono. Mbok oleh yo 300.000 tahun seperti ini, habis itu kan enak sudah mengentengkan terhadap dosa. Itu ada firman-nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat surah 2 yang 80 disebutkan bahwa mereka hanya disentuh neraka beberapa hari, akan tetapi hal itu dibantah oleh Allah bahwa siapa saja yang berbuliman dosa tidak dibeda-bedakan apakah anak cucu Israel atau bukan, akan disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Jadi pandangan primordialistis di mana keturunan silsilah itu bisa untuk memperingat terhadap siksa. Jadi Indonesia turun Nabi terus siksanya bisa kurang gitu. Pandangan-pandangan seperti itu di dalam Islam tidak dibenarkan. Ya. Tetapi setiap orang yang melakukan perbuatan dosa dan dosanya itu telah menyelimuti dirinya, so pasti tubuh itu tiada layak kecuali hanya dibakar abadi di api suci neraka itu. Ya. Teman-teman bagas merokok enggak lebih kabeh. Demikian pula kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka telah mereka khianati. Kelebihannya diingkari, dikhianati, digunakan justru untuk menistakan dirinya. Mereka merasa bangsa istimewa, lalu merasa bebas berbuat apa saja. Catatan kaki 15 bunyinya di dalam Quran surah Al-Maidah
surah kelima ayat 18 disebutkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani merasa diri mereka anak-anak dan kekasih-kekasih Allah yang tidak akan disiksa apabila berbuat dosa. Namun Allah membantah bahwa mereka sama saja dengan bangsa-bangsa lain. Bahwa siapa saja tanpa kecuali yang berbuat baik akan dimasukkan surga dan yang salah akan disiksa di neraka. Kebablasan. Uang mengagul-agulkan ya, dirinya sebagai orang suci, sebagai makhluk kinasih. Ini kadang-kadang sampai diteruskan tingkatan-tingkatan di dalam keberagamaan. Hampir mongso dadi wali ini Gusti Allah misalkan. Jadi orang-orang yang merasa bahwa dia bangsa yang unggul, bangsa yang terpilih, pikiran yang seperti itu membangun arogansi sikap, lalu kesemena-menaan di dalam berperilaku menjadi hal yang lumrah bagi mereka, sehingga menganggap bangsa lain itu tidak sekelas dan itu bisa untuk dijadikan budak-budaknya. Jadi bangsa-bangsa lain, orang lain dianggap kehormatannya itu tidak setara dengan kehormatan dirinya. Makanya mereka itu menganggap diri mereka sebagai anak-anak Tuhan, pembawa panji-panji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Nah, kalau hanya berada di pikiran mindset mereka saja, nggak masalah. Tapi mudah menjadi perilaku. Makanya kan sesungguhnya setiap perbuatan manusia itu terikat dengan kepercayaan dirinya. Jadi wong lakoni apa wae itu dipengaruhi 3 hal utamanya. Yang pertama kepercayaan diri, yang kedua pengetahuannya, yang ketiga kebutuhan untuk ekspresi dalam lingkungannya. Jadi wong itu bisa nglakoni apa ae didorong oleh kepercayaannya, pengetahuannya, dan kebutuhannya di dalam aktualisasi di lingkungan di mana dia berada. Wah, manusia itu bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan, peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel yang menganggap dirinya istimewa, lalu bebas berbuat apa saja, ini patut untuk kita jadikan ibroh. Ojo iso rumangsa apik, itu ya. Ojo mung rumangsa apik, kan ya. Piye kok basa Jawane? Oh, ojo rumangsa iso tapi iso rumangsa. Mana ya? Karena selalu membangkang, maka Allah mengutuk mereka. Fakta dunianya, mereka dikutuk oleh Allah. Salah satu bentuk kutukannya itu di Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-13. Ono sing dadi apa ketek wiring ya. Ya, tadi kalau datang kosiin. Wis ketek kosiin, ketek elek. Nek menungso elek bisa ono apike menungso itu, tapi ketek elek. Misalnya kita api belas, rupanya wis elek, kepribadiane elek. Nek menungso elek, boleh jadi rupanya isih apik, kepribadiane sing elek. Utawa kepribadiane sing elek rupane apik. Negeri mereka diserbu dan dilulantakkan, dan mereka dijadikan budak-budak dan tercerai-berai ke seluruh dunia.
Ini diterangkan nanti secara khusus dalam surah Al-Isra. Ya. Surah ke-17 ayat 4 dan 6 menginformasikan secara ringkas dosa dan hukuman yang telah dialami Bani Israel. Dosa mereka adalah melakukan kerusakan, fasad, dan hukuman yang mereka alami adalah serbuan. Ya, sampai itu. Nah, Ibu Kanza dari Babilonia ya. Dalam tahun 587 sebelum Masehi dan serbuan Titus dari Romawi dalam tahun 70 sebelum Masehi. Bisa dilihat Yusuf Ali The Holy Quran terjemahan Ali Order juz 1 halaman 47. Kalau boleh ya, jadi ternyata kecongkakan dan kesombongan itu akan berujung kepada pertengkaran yang luar biasa. Jadi kalau setiap orang mengembangkan jiwa tadi itu, semangat untuk menjadi dia yang terbaik, terpilih, sedangkan yang lain tidak, itu jadi cikal bakal tumbuh kembangnya benturan-benturan, tidak hanya pikiran, tapi benturan terhadap fisik kehidupan manusia. Maka terjadilah perang-perang itu. Nah, rupanya perasaan istimewa itu tidak dibarengi dengan kualitas kepribadiannya, maka loyo dan memalah kepribadian orang itu mung oleh luruke tapi ora ono jane. Umpama PT itu kan. Oh, sudah PT SSB. Jadi orang kajine, orang duwe jalur. Ya. Padahal omongannya wis kadung ngetumpuk. Anggel bangsa lain cipir dicemooh gitu ya, Cina. Maka datanglah serbuan-serbuan itu, ya. Kemudian sampai disatukannya kembali oleh gerakan Zionisme yang sukses memberikan negara Israel di atas penderitaan bangsa Palestina terus terusir dari negeri mereka dengan pencaplokan mereka dan pendirian pemukiman-pemukiman baru bagi orang-orang Yahudi yang pendatang kepada Palestina. Bapak Ibu, ini kalau ada yang ahli sejarah enak. Ahli sejarah suruh berbicara mengenai bagaimana proses Zionisme sampai hari ini yang masih kokoh menganggap Palestina itu sebagai negaranya dengan mengusir bangsa Palestina. Padahal ini diikuti dari awal cerita Bani Israel itu. Kalau kita ngikutin itu jane. Agama itu gak ngomong gegeran. Keyakinan keagamaan yang diturunkan Allah kepada para pemimpin umatnya itu gak ono sing ngomong gegeran. Jadi masuk ke sebuah negeri itu menundukkan, tetapi membebaskan mereka dari kekangan penyembahan yang tidak benar, pengajian yang tidak benar. Tapi karena tadi itu ada rasa istimewa, ada rasa bangsa terpilih, kemudian ada keunggulan yang lebih dari yang lain. Nah, ini kemudian menjadi cikal bakal orang itu lalu terjadi perebutan perebutan kekuasaan. Nah, ini rebutan kekuasaan yang kalah belum menjadi budak, diperbudak. Nah, awak dewi itu kudu hati-hati Pak Bu, awak dewi ini diwarisi nenek moyangnya awak dewi ini lah. Oh, nyebut jamrut kan tulis diwah, tongkat dilempar
tumbuh jadi apa? Jadi apa? Pus. Itu. Ya. Nah, ya. Kurangnya apa? Tapi kalau kita itu tidak punya militansi, ya, akhirnya ya tinggal tunggu waktu saja. Ya, ya digade, oleh kadang penting Pak Nek didel loh. Didel, mau nyatanya Pak Dewi ini, lahirin yang di Sol, Pak. Aku kok gue Sol, Pak. Tapi takutnya tanganmu piro abone, talikan asli lamongan piro. Padahal ya Allah, saya gimana nih sampai lewat daerah-daerah, siapa pemilik daripada nek sewa sama mendimpan, tapi nek pemilik itu terus sampai dari apa? Mulai aku nek kadang-kadang buka ngaji YouTube Mania kalau cak belum itu rasanya miris melihat jalan yang sedang ditapaki oleh negeri kita. Tapi ini awal diri sebulan dulu. Ya untungnya awal diri keyakinan. Bukan keyakinan kira-kira yang seperti saya keyakinan. Ya, keyakinan itu ya lillahi ma fis samawati. Gusti Allah itu gampang kok arep ubah kehidupan gampang. Saiki Allah wong asing apa migrasi nang Indonesia kumplok blok paling ngomong Indonesia itu ditepikan gunung aja gak iso Bang, laut juga iso, gunung wis kabeh nang tinggal wong asing. Nang tepi pantai yang gak iso yang sudah dimiliki oleh orang-orang asing, misalkan. Terus sampai siapa yang belum nang sekolah wis ada yang kumpul ora iso, yang perlu sekolah melangi yang sekolah tadi Pak. Terus sampai melangi begitu melangi bumi ini sampai diobong kalau Gusti Allah entek komuniti wong asing Pak iso menunggu ora iso Gusti Allah. Bisa. Tapi keyakinan saya kaya ngono kuwi lho. Keyakinan saya apa ya iso terbangun. Ya di dalam jiwa kita itu. Jadi kalau melihat seperti itu ya Allah, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Saya kemarin diajak teman itu, Ustaz, bagaimana kita bisnis digital ya? Apa itu? Top fusion. Modalnya kecilan tapi langsung sifatnya kita memiliki jaringan itu. Jadi aku raucan dari kawasan sampai jalan-jalan digital penguasaan ini sini atmosfer itu paling bahasanya ya Allah. Nah, Dewi itu dua anak cucu yang akan menghadapi situasi seperti itu tadi. Nah, salah satu itu terus ngaji sesuatu namanya ya maksud saya itulah kenyataan yang harus kita juga renungkan betapa peninggalan yang bisa kita berikan kepada anak kita mata utumin tadi mata utumin tadi kalau itu kita kok apa yang tidak kamu konsumsi bertahan hidup setelahku dan siapa Tuhan yang tidak kau sembah setelahku ini. Teman-teman, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan, monggo. Kalau dikurangi nggak bisa Pak ya. Kalau dikoreksi boleh. Tapi kalau mau ditambah monggo. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya dipersilakan. Ini adalah perbuatan baik, terima kasih Pak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ya ada kunci kita bahwa Allah menceritakan masa lalu itu agar kita lebih arif dan bijak membuat diri kita dan tidak mengulangi apa yang terjadi dari buruknya sejarah itu
tapi kita bisa memperbaiki diri, memantaskan diri kita, kemudian kita pelaku sejarah yang sebenarnya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kajian pada pagi hari ini. Insya Allah bisa ada kajian hadis yang disampaikan oleh Kami harap Bapak Ibu bisa kembali